Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita melanjutkan perkuliahan pertemuan ke-9 untuk teknik budidaya tanaman bagian budidaya tanaman buah. Budidaya tanaman buah ini kita berikan 2 kali. Untuk bagian pertama ini kita masuk ke tanaman pisang, pepaya, mangga, dan manggis. Jadi setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu menjelaskan, memahami prinsip dan teknik budidaya tanaman hortikultura subbagian tanaman buah. Nah, untuk tanaman buah sendiri berdasarkan siklus hidupnya dibedakan menjadi 2, yaitu tanaman buah semusim dan tanaman buah tahunan. Tanaman buah semusim adalah tanaman sebagai sumber vitamin, garam, mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi bagian tanamannya berupa buah yang umurnya kurang dari 1 tahun. Biasanya tidak berbentuk pohon atau rumpun, tetapi menjalar dan berbatang lunak. Contohnya apa? Seperti melon, semangka, stroberi, dan lainnya. Nah, untuk tanaman buah tahunan, itu tanaman yang menjadi sumber vitamin, garam, mineral dikonsumsi berupa buahnya dan merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon, seperti manggis, mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke botani. Seperti kita ketahui, tanaman jika secara botani diklasifikasikan berdasarkan famili, genus, spesies. Nah, berdasarkan spesies merupakan satuan botani terkecil. Nah, jadi kalau masih dalam satu genus, biasanya memiliki ciri tertentu yang mirip. Contohnya mangga kueni dengan mangga gedong gincu. Tapi kalau berbeda genus, masih dalam satu famili, akan sedikit berbeda. Seperti jambu mete itu satu famili. Satu famili tapi berbeda genus, yaitu genus Anacardium. Nah, kemudian varietas. Varietas di bawahnya spesies, yaitu anggota suatu spesies. Contohnya, tadi Mangifera indica, jenis spesiesnya. Varietasnya ada yang mana lagi, aromanis, golek, gedong, kueni, dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing varietas tersebut nantinya memiliki ciri yang khas dan memiliki arti bagi penanamnya atau konsumennya. Kadang dari umur berbuah, ukuran, bentuk buah, warna kulit, dan rasa. Nah, kemudian kita lihat produksi nasional buah tahunan berdasarkan BPS 2020. Dari 3 jenis buah tahunan, yaitu mangga, pepaya, dan manggis, ternyata produksi tertinggi yaitu pada buah mangga. Kemudian disusul pepaya, terakhir manggis. Nah, ini adalah tabel produksi buah tahunan dalam ribuan ton dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Untuk pepaya dan manggis stabil ya produksinya. Untuk mangga mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Nah, kemudian bagaimana dengan pisang? Pisang sendiri untuk produktivitas ternyata dari sejak tahun 2003 hingga 2015 terus mengalami kenaikan, tetapi luas panennya ternyata semakin menurun. Nah, bisa jadi karena terjadi alih fungsi lahan ataupun perubahan penanaman tanaman. Nah, padahal potensi produktivitasnya sangat tinggi. Semoga untuk tahun selanjutnya luas penanaman bisa lebih meningkat. Nah, kemudian kita masuk ke budidaya tanaman pisang. Nah, teman-teman tahu ya, kalau tanaman pisang ini kita bisa panen ketika belum terlalu matang, karena termasuk buah yang tetap bisa melakukan pemasakan karena masih melakukan respirasi. Jadi secara normal, saat kita panen menjelang matang, biasanya membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 14 hari untuk masak secara alami. Tapi kita bisa menambahkan zat, ya biasanya mengandung etilen, atau teman-teman sering disebut karbit ya. Nah, itu kandungannya C2H4. Nah, biasanya untuk mempercepat pemasakan. Jadi petani biasanya menjual ke pedagang. Nah, pedagang pengen segera
matang nih karena konsumen menyukai pisang yang hampir matang. Nah, sering dikarbit tuh. Dan biasanya proses pengkarbitannya tergantung dosis, kemudian waktu yang dibutuhkan, yang harusnya 2 minggu bisa seminggu sudah matang. Nah, kemudian di gambar juga ada beberapa metode penyimpanan selama 2 minggu. Ternyata ketika kita simpan pada suhu 10 derajat Celcius, tanaman pisang atau buah pisang warna kulitnya lebih baik dibandingkan yang disimpan pada 0 derajat, 5 derajat, 15 dan 20 derajat Celcius. Nah, 10 derajat Celcius itu rata-rata seperti diletakkan di kulkas ya. Itu untuk menjamin warna kulit yang baik. Bisa jadi ketika kulitnya dibuka, rasanya mungkin hampir sama setelah 2 minggu. Nah, untuk budidaya pisang sendiri diperbanyak dengan menggunakan anakan atau saker. Nah, biasanya dipilih yang ukurannya antara 20-40 cm hingga 175 cm. Nah, bibit anakan ini biasanya di dekat bonggol pisang. Nah, jadi kita bisa belah bonggol pisang, rendam air panas, kemudian dibelah sesuai bakal tunas, kemudian nantinya tanam antar bonggol 50 x 50 cm pada pembibitan, nanti mata tunas akan tumbuh. Sekitar 3 bulan selanjutnya, kita akan mendapatkan 2 helai daun. Nah, jadi budidaya pisang ini secara vegetatif menggunakan anakan. Dan biasanya kalau pisang yang sudah berbuah, itu kan hanya bisa sekali berbuah ya. Dia akan mempersiapkan anakan selanjutnya, bisa 2-3 di sekitarnya. Nah, kita bisa tanam kembali anakannya. Setelah di pembibitan, ya, tadi setelah mendapatkan 2 daun, kita pindah ke lahan utama. Buat lubang tanam seukuran 50 x 50 cm dengan jarak antar pisang 5 x 5 meter. Kemudian kita siapkan lubang tanam itu dengan ditambah topsoil dan pupuk kandang. Setelah itu dipadatkan. Nah, penggemburan penyiangan dilakukan per tahun bisa 3-4 kali. Nah, kadang jarak tanaman populasi itu bisa berbeda-beda tergantung kultivar atau varietas pisang yang kita usahakan karena postur atau tajuk tanaman itu berbeda besarnya. Nah, kemudian juga jarak tanam bisa dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah serta pemupukan. Kemudian juga pengolahan kebun nih. Kita ingin mengelola kebun dengan baik, antar tanaman kita beri jarak sesuai dengan pekerja yang bisa lewat. Kemudian juga kita pilih populasi berapa nih per hektar. Nanti juga akan pengaruh ke jarak tanam. Selain itu topografi. Lahan datar itu lebih mudah diatur jarak tanamnya. Tapi kalau lahannya bergelombang ataupun berbukit, nah kadang kita harus menanam sesuai kontur. Kontur itu jadi ketinggian yang sama pada tadi lahan yang miring. Nah, sehingga jarak tanamnya akan berbeda nih, sesuai dengan ketinggian dan konturnya. Kemudian kita lakukan pembumbunan. Pembumbunan itu jadi ketika menanam, biasanya akar terus tumbuh. Nah, kadang ada akar yang muncul ke permukaan. Nah, itu jadi kita tutup kembali dengan tanah. Itu pembumbunan. Kemudian pemeliharaan yang lain, pemupukan dan pengairan. Nah, pembumbunan itu biar akar tumbuh dengan baik. Kemudian pupuk nitrogen yang kita berikan, contohnya urea, itu untuk pertumbuhan vegetatif. Kemudian jika kita tambahkan SP36 mengandung fosfor, itu supaya tidak mudah roboh, cepat berbunga dan tahan terhadap hama penyakit tanaman. Kemudian untuk pupuk kalium supaya batang kuat dan kualitas buah nanti meningkat. Nah, pupuk anorganik lainnya selain urea, SP, CL kita bisa tambahkan ZA maupun TSP. Kalau ZA itu kandungannya nitrogen serta ada magnesium, termasuk unsur hara makro ya, bisa sekitar 1 kg per tanaman per tahun. Untuk TSP ini pengganti SP36 mengandung fosfor juga 450 gram per pohon per tahun. Kemudian pupuk
KCl mengandung kalium 500 gram per pohon. Nah, dilakukan 4 kali per tahun pada 1 bulan, 4 bulan, 7 bulan, dan 12 bulan setelah tanam. Nah, artinya ketika kita memupuk itu menggunakan 1/4 dosis. Dan pemupukannya di sekeliling tanaman. Jadi melingkar, dibuat parit, kemudian ditutup kembali. Untuk pupuk organik sendiri, ya, biasanya kita tambahkan pupuk kandang sekitar 2-3, ini kaleng itu ukurannya ya. Kemudian diberikan setahun 4 kali juga. Kemudian persiapan tanam dan pemupukan. Jadi kita membuat lubang tanam sebesar 50 x 50 cm. Kemudian lubang tanam diberi pupuk kandang 15 kg per lubang, dicampur dengan furadan. Furadan ini sebagai insektisida, jadi supaya tidak diserang seperti rayap, semut, dan sebagainya. Kemudian fosfor ditambahkan, diletakkan di bawah bibit. Kemudian sebelum ditanam, bibit dicelupkan fungisida. Ini supaya mencegah pertumbuhan jamur, cendawan, dan sebagainya. Bisa menggunakan Ditan M45, konsentrasi 1,5 mg per liter. Kalau di lubang tanam ditambahkan furadan, maka 10 gram per lubang tanam. Kemudian pengendalian kualitas dan kuantitas produk. Nah, biasanya ada penyuntikan pada saat puntung bunga jantung ya muncul dengan insektisida sistemik. Ini untuk mencegah serangan apit. Apit ini dia sangat intensif menyerap sari-sari makanan sehingga nantinya bunga jantan bisa tidak terbentuk. Kemudian pembuangan sisa bunga betina yang menempel pada buah. Setelah itu pembuangan daun terakhir dan daun tua yang menempel pada buah. Karena daun tua biasanya nanti kan sengkleh atau akan jatuh tuh. Nah, biasanya itu akan mudah menambah kelembaban sehingga penyakit akan datang. Kemudian pada fase perkembangan buah kita sisakan hanya 4 helai daun saja, jadi supaya terkonsentrasi hasil fotosintesis ke buah. Kemudian memberikan penyangga, jadi kadang ketika sudah berbuah, buah batang pisang itu akan sedikit doyong atau miring. Nah, jadi kita beri penyangga. Kemudian kalau buah sudah terbentuk, kita bungkus dengan plastik polietilen. Ini diharapkan supaya kulit buahnya nanti tidak diserang oleh lalat buah yang bisa menyebabkan hitam-hitam atau bintik. Nah, jadi plastiknya nanti juga diberikan insektisida. Nah, jadi kulitnya nanti lebih mulus dan lebih menarik. Nah, ini contoh penanaman tanaman pisang dan penutupan plastik polietilen yang telah diberi insektisida. Jadi dalam satu rumpun pisang diharapkan cuma ada sekitar 3-4 tanaman saja supaya tidak terjadi kompetisi. Nah, hama penyakit apa saja yang penting di pisang? Ini untuk hamanya mulai dari penggerek batang ya, penggulung daun, ini sering nih. Biasanya di dalamnya ada ulat yang menggulung warnanya putih. Nah, itu nanti akan menghalangi fotosintesis karena daunnya akan tergulung. Kemudian kalau penyakit dari mulai layu fusarium, layu bakteri, bercak, dan kerdil. Nah, kadang ada penggerek pada buah juga, yaitu banana fruit caterpillar. Kemudian ada juga serangga yang menyebabkan bintik hitam, banana spotting bug. Kemudian thrips yang menyebabkan seperti kusam warna coklat. Scab juga seperti terkena kanker ya, jadi kulitnya itu bercak. Diamond spot juga bercak, sunburn. Nah, ini kalau terlalu panas juga akan terlihat seperti kecoklatan. Yang daun, mulai dari Cordana leaf spot, Black Sigatoka, Southern Cordona, Banana rust, Fusarium. Nah, kalau daunnya terkena, otomatis fotosintesis terhambat, nantinya pembentukan buah juga akan terhambat. Nah, pasca panennya, kita potong setiap sisir pisang dari tandan. Nah, kemudian kita cuci dari kotoran dari getah.
dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian sisir pisang ditaruh di rak terbuka, tunggu hingga kering. Bisa dikemas menggunakan karton. Kemudian untuk mencegah serangan jamur dan cendawan bisa diberikan fungisida. Kemudian di packing. Nah, apa saja kendala dan permasalahan pisang di Indonesia? Jadi pola pembudidayaannya belum jelas dan teratur. Kadang setiap pekarangan rumah ada, tapi kemudian tidak ada pemeliharaan yang baik. Nah, ini juga karena kurangnya penerapan dan pemahaman petani terhadap budidaya pisang. Kemudian kultivar atau varietas pisang yang ditanam masih beragam. Jadi kadang kita menggunakan anakan sebelumnya yang mungkin tidak jelas varietas apa, tapi karena menurut kita tanamannya bagus, rasanya enak, kita tanam. Bahkan mungkin dalam satu kebun bisa beberapa kultivar. Nah, kemudian bibit yang sehat, bibit yang unggul, ini masih terbatas. Jadi hanya untuk perusahaan-perusahaan besar mereka bisa mengaksesnya, tapi untuk petani-petani yang kecil kadang sulit untuk mengakses bibit yang unggul. Kemudian hama penyakit penting itu cepat menyebar. Karena kurangnya pemahaman terhadap pencegahan atau pengendalian hama penyakit di petani. Kemudian untuk kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk masih kurang. Jadi jumlah, kualitasnya, dan kestabilan produk itu masih kurang. Jadi kalau di pasar biasa atau pasar basah, kadang kualitas tidak terlalu diperhatikan ya, karena kulit pisangnya kadang coklatan, walaupun rasanya enak, tapi konsumen menengah ke atas biasanya melihat dari penampakan. Nah, jadi mereka cenderung pindah ke supermarket. Walaupun mungkin dari segi rasa enak yang varietas lokal tadi, tapi karena dari segi penampakan agak kurang, nah ini menjadi faktor kenapa konsumen beralih. Kemudian kualitas jumlahnya kadang tidak bisa kita pastikan nih. Bulan tertentu banyak, tapi kadang tidak ada pada bulan selanjutnya. Nah, jadi kontinuitasnya masih kurang. Tadi untuk tanaman pisang ya. Kemudian lanjut kita ke pepaya atau carica papaya. Nah, pepaya sendiri banyak kita konsumsi ya karena kaya akan vitamin A dan vitamin C. Kemudian biasanya juga untuk melancarkan pencernaan. Nah, rintangannya kadang di pepaya ini tanamannya dioecious, yaitu bunga jantan dan bunga betina pada pohon yang berbeda. Jadi ketika kita ingin mendapatkan buah yang baik, kita harus menanam dua jenis pohon tersebut. Tapi sekarang sudah banyak dikembangkan pepaya yang hermaprodit, artinya dalam satu pohon ada bunga jantan dan betina. Nah, kemudian kesulitan yang lain yaitu rentan terhadap genangan, temperatur rendah, kemudian penyakitnya adalah PRSV, papaya ring spot virus, dan virus daun menggulung. Nah, suhu rendah biasanya akan menurunkan produktivitas. Jadi, pepaya ini sangat cocok untuk ditanam di daerah tropis. Nah, asalnya dari mana? Dari Amerika tropis, jadi sekitar Amerika Selatan. Diversitas atau banyak ditemukan varietas yang bermacam-macam itu di Meksiko Selatan dan Nicaragua. Nah, selain dimakan langsung sebagai sumber mineral dan vitamin, pepaya sendiri juga banyak digunakan di industri makanan, kosmetika, serta farmasi. Banyak kan ya, ada yang menggunakan sabun pepaya, katanya memutihkan. Nah, syarat tumbuhnya optimum. Nah, optimum tumbuh pepaya ini pada ketinggian 700 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun. Suhu antara 22 sampai 26 derajat dan kelembaban 40%. Nah, perbanyakannya umumnya masih menggunakan perbanyakan generatif, yaitu biji. Jadi biji yang unggul atau benih yang unggul kita semai dulu selama di pembibitan yaitu sekitar 45 sampai 60 hari. Setelah itu bisa pindah tanam. Di lahan utama jarak tanamnya 2,5 meter kali 2,5 meter.
Nah, ini adalah pembibitan dari tanaman pepaya. Biasanya ini sudah berumur sekitar 1,5 bulan, sudah bisa dipindah tanam. Nah, di IPB sendiri kita punya pemulia tanaman pepaya yaitu Profesor Sriani almarhumah. Beliau yang mengembangkan pepaya Kalina. Nah, pepaya Kalina ini adalah pepaya yang sekarang terkenal dengan nama California. Padahal ini adalah IPB 9 atau pepaya Kalina. Nah, IPB sendiri sudah memuliakan berbagai macam pepaya ya, mulai dari IPB 1, ukurannya kecil-kecil, IPB 2 besar dan panjang, IPB 4 warna kulitnya kuning, kecil, IPB 5 sedang, IPB 6 ini juga besar panjang, PB 174 bulat, PY balit ini genjah. Nah, Kalina disebut juga IPB 9 atau California. IPB 10 lebih memanjang ya, serta Kandamarnensis yang bunganya cantik. Nah, ini berbagai pemuliaan tanaman pepaya. Nah, tadi disebutkan bahwa pepaya diseus. Jadi ada pohon jantan, ada pohon betina. Nah, ada juga yang lebih banyak hermaprodit ya, sekarang dikembangkan. Jadi supaya kita tidak perlu menanam 2 jenis pohon dalam satu ladang hanya untuk mendapatkan buah pepaya. Karena kalau kita punyanya pohon jantan, itu seumur hidup tanaman tersebut tidak akan terbentuk buah. Nah, jantan artinya dia hanya punya benang sari. Nah, biasanya bunga jantan ini yang sering digunakan untuk sayur bunga pepaya, karena bunganya banyak ya. Kalau yang betina, yang hanya ada putik, jadi membutuhkan benang sari dari tanaman lain untuk bisa berbuah. Untuk hermaprodit, jelas ya, dalam satu pohon ada bunga jantan dan betina sehingga bisa berbuah. Nah, ini ciri-ciri bunga pepaya yang jantan, kecil, ramping, mahkotanya 5, benang sarinya 10, tersusun 2 lapis, dan tidak memiliki ovari. Ovari itu adalah putik. Jadi, dia fungsinya untuk menyerbuki, tidak untuk membentuk buah. Nah, ini yang sering digunakan menjadi sayur bunga pepaya. Nah, kalau yang hermaprodit artinya dia memiliki putik serta memiliki benang sari yang nanti akan terbentuk buah. Nah, ini yang betina artinya ovari saja tanpa ada benang sari. Yang hermaprodit ini contohnya yang Kalina ya. Bijinya banyak, bentuk buahnya agak lonjong dan panjang. Nah, kalau yang bunga betina tadi terbuahi, biasanya bentuknya akan lebih bulat. Nah, pepaya genjah. Genjah itu jadi cepat panen. Jadi dia, ini kan seukuran anak yang masih duduk ya. Dia sudah bisa berbuah besar. Artinya pada tahun kedua itu sudah bisa berbuah nih. Nah, di sini disebut genjah artinya cepat berbuah dan pendek pun sudah berbuah. Pepaya self-pollinated, pepaya solo, buahnya kecil, bobot buah 300-600 gram, relatif lebih genjah. Jadi bulatnya lebih bulat-bulat. Nah, lanjut ke buah mangga, Mangifera indica. Nah, mangga ini merupakan sumber vitamin mineral, kemudian semuanya sudah tahu ya, pohonnya tinggi sekitar 10-40 meter, kemudian tumbuh baik pada ketinggian 300-500 meter di atas permukaan laut, dengan tanah gembur, pH 5-6 dengan pengairan yang baik. Nah, untuk bisa berbuah, buah mangga ini memerlukan 3-4 bulan kering. Jadi dia akan lebih baik pembuahannya ketika ada musim kemarau. Jadi tidak hujan sepanjang tahun. Nah, biasanya banyak di daerah Indramayu, Cirebon dan sekitarnya ya, buah mangga ini. Nah, varietasnya ada banyak sekali dan sudah komersial. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mencoba semuanya, mulai dari arum manis, golek, madu, mana lagi cengkir, gedong gincu ya. Dan rasanya ada yang manis, asam, tergantung juga dari pemasakannya. Bahkan kadang kita sengaja memanen masam ya ketika masih muda untuk dibuat rujak.
Nah, perbanyakan tanamannya sendiri bisa dari biji, tapi biasanya keragamannya akan tinggi. Kemudian lebih dipilih menggunakan vegetatif karena sifat tanaman anakannya akan sama dengan induknya, yaitu contohnya dengan cangkok dan grafting. Grafting itu sambung pucuk. Nah, biasanya batang bawah dari biji, batang atasnya kita pilih dari varietas yang buahnya manis dan banyak. Nah, ketika masih muda atau umurnya masih sekitar 1 sampai 1,5 tahun, kita harus melakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan ini jadi untuk mendapatkan batang yang nantinya akan baik berbuahnya. Nah, biasanya dipelihara 3 batang setelah dipangkas. Jadi setelah kita pangkas, akan muncul tunas baru. Kita pertahankan 3 saja. Kemudian umur 2 tahun pada bekas pangkasan pertama. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk manggis Garcinia mangostana. Nah, semua semoga sudah pernah ya makan buah manggis. Jadi manggis ini adalah tanaman buah pohon asalnya dari hutan tropis kawasan Asia Tenggara. Dari mulai Malaysia, Indonesia, kemudian juga Thailand, menyebar ke Amerika Tengah, Sri Lanka, Malagasy, Karibia, Hawaii, dan Australia Utara. Penyebutannya bisa macam-macam. Nah, kemudian bisa dikonsumsi dalam bentuk segar, buah kaleng, ataupun juga bahkan kulitnya sekarang digunakan sebagai obat tradisional. Nah, sentra penanamannya di Indonesia mulai dari Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera, serta Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Nah, manggis ini cita rasanya sangat baik dan bahkan disebut Queens of Fruit, jadi ratunya buah, dan merupakan penghasil devisa terbesar untuk ekspor buah segar di Indonesia. Adaptasinya luas, bisa digunakan sebagai obat, serta memiliki senyawa bioaktif pada bagian kulit, yaitu santon yang tadi digunakan sebagai obat tradisional. Nah, masalahnya produktivitas tanaman ini masih rendah di Indonesia, yaitu per pohon hanya 70 kg. Kadang mutunya agak rendah karena adanya getah kuning atau burik bagian kulitnya. Nah, ini menjadi negatif ketika kita akan ekspor. Kemudian varietas yang dikembangkan masih sedikit dan rata-rata pengusahaan masih tradisional di skala rakyat. Nah, ini contoh getah kuning yang paling merupakan penyakit paling banyak kita temukan pada manggis yang menyebabkan rasa dan kulitnya menjadi kualitasnya rendah. Nah, syarat tumbuh tanaman manggis ini pada curah hujan antara 1.500 sampai 2.500 dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, pH 5 sampai 7, tanah sebaiknya gembur, banyak bahan organik, dan ketinggian optimum pada 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, perbanyakannya bisa menggunakan vegetatif, menggunakan cangkok, okulasi atau menempel, serta kultur jaringan, serta menggunakan biji apomictisnya kalau secara generatif. Nah, ketika kita sudah pembibitan, kita pelihara di lahan utama, biasanya kita beri pupuk yang mengandung NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, bisa berbagai konsentrasi ya, apakah perbandingan 10, 10, 19 unsur haranya atau yang 15, 15, 15. Nah, nantinya akan berbeda dari dosisnya. Nah, pemberian pupuk bisa 2 kali. Kemudian pembungaan itu 103 hari setelah terjadi penyerbukan. Buah dapat dipanen setelah berwarna ungu muda sampai ungu tua. Nah, kita dalam menginduksi bunga biasanya kita cek dari mulai pertumbuhan vegetatifnya. Nah, jadi pertumbuhan vegetatif nanti akan terbentuk tunas apikal sekitar 8 minggu yang akan dilanjutkan dengan periode kering tanpa pertumbuhan. Baru setelah itu, setelah periode kering akan terinisiasi pembungaan sehingga buah bisa berkembang setelah pembungaan atau penyerbukan. Nah, jadi perlu irigasi supaya buah terbentuk.
Supaya bunga terbentuk perlu ada irigasi juga yang tinggi karena sebelumnya ada periode kering atau musim kemarau. Nah, biasanya periode panennya antara bulan November hingga Maret tahun berikutnya. Panen pertama biasanya sedikit antara 5-10 buah per pohon. Kemudian selanjutnya bisa 600 hingga 1000 buah per pohon. Nah, jadi perlu ada pemeliharaan intensif untuk bisa menghasilkan 3000 buah per pohon. Nah, jika kita tanam 1 hektar, harusnya kita bisa mendapatkan 20 ton buah. Terima kasih, ini untuk budidaya tanaman buah bagian pertama.